Manajemen keuangan bukan hanya untuk orang kantor. Manajemen keuangan perlu untuk keluarga kita. Dan manajemen keuangan ternyata juga penting untuk kita secara pribadi. Kali ini Persekutuan Antioquia Ladies Fellowship akan membahas mengenai manajemen keuangan. Dan saya akan mencoba menjelaskan ini di dalam 30 menit ke depan, apa-apa yang kira-kira perlu untuk kita ketahui sebagai umat Kristen untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dengan keuangan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena ada kesempatan kami hidup di dunia ini, kami boleh menikmati apa yang Tuhan karuniakan dan berkati. Kami mau supaya hidup kami boleh bermakna di dalam kekurangan maupun kelebihan kami. Kami boleh bertanggung jawab mengenai keuangan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bijaksana dan kami boleh belajar apa yang menjadi prinsip Alkitab mengenai keuangan. Kami menyerahkan waktu di depan ini, kiranya Tuhan memimpin kami, Roh Kudus mencerahkan kami supaya kami mengerti firman-Mu dan boleh menjadikan dasar hidup kami di dalam menjalankan keuangan keluarga maupun pribadi kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saya membatasi pembicaraan kita kali ini khusus pengelolaan di rumah tangga kita aja ya, keluarga. Jadi manajemen keuangan yang kita bahas bukan untuk perusahaan atau untuk hal-hal yang sifatnya bisnis. Tetapi bagaimana di dalam keluarga kita bisa mengelola ini. Nah, ini memang sebetulnya porsi banyak untuk ibu-ibu, tetapi bukan berarti bapak-bapak tidak boleh ikutan. Ya, ibu-ibu jago sebetulnya mengelola keuangan. Saya tahu dari dulu, oma saya atau nenek saya bukan seorang yang pendidikan tinggi, bahkan SD pun tidak lulus begitu. Tetapi di dalam kesederhanaannya ada bijaksana yang luar biasa. Meskipun tidak percaya Tuhan waktu itu. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, Tuhan karuniakan bijaksana yang lebih dari itu. Karena ada firman Tuhan yang akan menjadi landasan hidup kita. Iya, jadi saya ambil gambar dapur. Dapur ini memang jadi pusatnya ekonomi keluarga sebetulnya. Meskipun ada ruang tamu juga, ada tempat-tempat yang lain. Nah, untuk melandasi perenungan kita, mari kita sama-sama membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Lukas pasal 14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu dari Antioquia Ladies Fellowship, dan siapapun yang mendengarkan acara ini. Mari kita buka dari Kejadian pasal 1 ayat ke-26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala bidang melata yang merayap di bumi. Demikian Kejadian 1 ayat 26. Kita akan membaca Lukas pasal 14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Dua bagian ini memang hanya sebagian kecil dari apa yang kita dapat temukan di dalam Alkitab membahas mengenai keuangan atau uang atau harta sebetulnya. Dan di dalam khotbah di bukit juga Tuhan Yesus ada menyebutkan spesial mengenai uang ini. Ini nanti akan kita lihat sebagian dari bagian itu. Manajemen keuangan, kalau kita lihat di dalam keluarga kita, seperti kadang-kadang keuangan kita seperti rumah kita tenggelam di dalam air seperti begini, porak-poranda, pusing kita atur uang. Saat income berkurang tetapi biaya kita tetap bahkan mungkin bertambah karena ada keluarga yang sakit dan lain-lain, musibah tiba-tiba datang yang semua memerlukan dana. Nah, ini pengelolaan keuangan menjadi sesuatu yang penting begitu. Tapi juga kadang-kadang kondisi keuangan melimpah begitu. Sampai kita bingung menggunakannya, lalu ada banyak hal yang kita beli, belanja dan lain-lain yang
akhirnya kita sebetulnya nggak terlalu gunakan begitu, karena kelebihan itu tadi. Nah tetapi di dalam kondisi ini, baik saat kekurangan maupun saat kelebihan, sebetulnya bagaimana? Apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki dari eh, dua bagian firman Tuhan tadi? Kita akan pertama bahas dari yang Kejadian 1 ayat 26. Di situ disebutkan ada maksud Tuhan memberikan manusia kekuasaan untuk mengelola alam semesta. Jadi baik yang di darat, di laut, di udara, semua binatang diberikan kepada manusia. Bumi ini diberikan. Seperti kita tahu, ada ordo Allah yang paling atas, lalu tengah adalah manusia, lalu ada ketiga alam semesta ini berserta isinya. Apa itu ordo? Ordo adalah tingkatan yang disediakan Allah sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan kualitasnya. Allah adalah pencipta, lalu Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya. Oleh sebab itu manusia posisinya jauh lebih tinggi daripada alam semesta, ditaruh di ordo kedua. Tuhan memberikan kuasa ordo kedua untuk mengelola ordo ketiga. Nah, waktu kita memikirkan hal ini yang kita akan lihat sama-sama sebetulnya seperti apa. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengikut Tuhan yang pertama untuk berkuasa dengan benar. Nah ini penting karena apa? Kalau kita ingat waktu Adam dan Hawa belum berbuat dosa, kuasa itu sudah diberikan oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden sebetulnya. Jadi ada tanaman, ada apa aja boleh, ada binatang boleh dimakan sebetulnya. Meskipun Tuhan memang di awal menyebutkan tumbuhan ya yang menjadi makanan gitu ya. Tetapi satu pesan Tuhan yang di tengah, jangan dimakan pohon pengetahuan yang baik dan benar. Nah itu yang dilanggar. Jadi ada kekuasaan yang diberikan tetapi kekuasaan itu tidak dilakukan dengan benar. Alasan apapun, apakah karena iblis yang menggoda atau apapun, nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah melanggar perintah Tuhan. Tuhan ngomong jangan tapi kita lakukan. Adam dan Hawa lakukan. Oleh sebab itu ada kuasa yang dilakukan dengan tidak benar pada waktu mengikut Tuhan. Jadi Adam dan Hawa sebetulnya tahu nggak bahwa mestinya taat pada Tuhan? Tahu benar. Tahu pasti. Karena apa? Adam berkomunikasi dengan Allah sejak penciptaan. Sejak Adam ditanya, kamu perlu penolong, coba kamu cari-cari penolong. Dan dia bilang, ordo ketiga nggak ada yang cocok. Oleh sebab itu Allah menyediakan Hawa yang diambil dari tulangnya, daging dari dagingnya. Menjadi penolong yang sepadan. Oleh sebab itu Adam dan Hawa tahu persis sebetulnya apa yang seharusnya dilakukan waktu mengikut Tuhan. Nah ini yang perlu pada waktu kita memikirkan manajemen keuangan, hal mendasar sekali. Apapun termasuk uang, itu adalah bagian yang mesti kita kelola dengan benar. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, berhitung dan berpikir mengatur komitmen. Ini kita bisa baca di kitab tadi Lukas, begitu ya, di Lukas 14 tadi. Disebutkan ini bagian ini sebetulnya adalah perikop tentang orang yang berduyun-duyun ikut Tuhan Yesus. Jadi semua orang pengen ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus memang amazing. Bisa menyembuhkan orang, bisa lakukan banyak hal. Orang lihat, gak pernah ada tokoh seperti ini. Seneng kita. Ikut tokoh yang hebat, siapa yang gak senang? Apalagi kalau bisa dekat dengan tokoh itu. Nah itulah yang menjadi motivasi banyak orang. Tapi Tuhan bilang, kalau mau ikut aku, ini ya maksud dari Tuhan itu. Hitung baik-baik. Gitu. Sebab apa? Tuhan Yesus hidup di dunia ini bukan untuk senang-senang. Ujungnya adalah berkorban mati di atas kayu salib untuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi anaknya. Tuhan mati di sana menggantikan anak-anak yang Tuhan pilih ini yang seharusnya mati di neraka. Oleh sebab itu perjalanan Tuhan Yesus di dunia pasti bukan perjalanan yang menyenangkan. Sehingga Tuhan Yesus kasih tahu kepada orang-orang itu. Dikasih perumpamaannya dengan orang yang mendirikan menara. Karena pasti orang-orang itu dipikirannya apa? Uang. Oleh sebab itu kalau kita lihat di bagian yang lain di dalam Alkitab juga disebutkan mengenai mamon. Itu di Matius 6 ayat 24. Tuhan bilang, nggak bisa kamu ikut dua tuan. Kamu mau ikut aku atau ikut mamon. Mamon itu memiliki pengertian harta atau uang. Sesuatu yang dikejar untuk keserakahan, itu mamon sebetulnya.
Dan itu tidak diterjemahkan secara khusus, itu dari bahasa Aram dulu lalu bahasa Yunani. Di Indonesia ya udah disebutkan mamon begitu. Uang, tapi dikejar dengan greedy. Nah, itu penterjemahannya. Jadi orang yang mengejar dengan keinginan untuk menguasai lebih banyak lagi, lebih dari cukup. Nah, itu disebutnya mamon itu. Nah, keinginan itu dibandingkan dengan keinginan untuk ikut Yesus. Mau ikut yang mana? Mau ikut mamon atau ikut Tuhan Yesus? Nah, di dalam konteks ini Tuhan Yesus bilang, kamu mau ikut, kamu mesti berhitung. Hitung baik-baik. Nah, diumpamakan dengan orang yang mau mendirikan menara ini. Nah, menarik nih di ayat ke-28. Sebab kalau kamu mendirikan menara tidak duduk dahulu membuat anggaran, bisa-bisa kalau nggak cukup repot nih, malu. Itu orang mulai fondasi tapi nggak selesai menaranya. Nah, kira-kira begitu Tuhan ingetin. Sama mau ikut Tuhan Yesus, wah mau. Tapi begitu menderita, wah ntar dulu. Nggak mau menderita. Mau pilihnya apa berkat doang, duitnya aja. Kalau Tuhan kasih harta berlimpah, itu haleluya gitu kepada Tuhan. Tetapi kalau mengalami hal yang sulit lalu kita rasa ini bukan tipe saya, kemauan saya. Ini yang Tuhan ingatkan. Nah, di dalam bagian ini kita melihat Tuhan mengingatkan orang mengenai uang. Tuhan gak alergi dengan uang. Masih ingat waktu di pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, Tuhan bilang kan, waktu lagi lapar lalu iblis bilang, ubah aja batu ini jadi roti, kan kamu bisa gampang. Betul, apa yang tidak bisa? Tuhan Yesus bisa rubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, artinya manusia ada roti, perlu uang. Tuhan tahu kok itu. Tuhan gak menolak itu. Bukan uangnya yang berdosa. Pada waktu kita mengejar uang lebih dari yang seharusnya, itulah baru jadi mamon. Jadi uang sendiri adalah alat. Sama seperti waktu Tuhan memberikan contoh, orang membangun menara, hitung dulu baik-baik. Berpikir mengatur komitmen. Nah itu sebetulnya. Komitmen kita apa soal uang? Oh Tuhan, berapapun yang kau kasih, aku akan pergunakan dengan bijaksana. Itulah sebetulnya komitmen kita. Bukan Tuhan gak cukup nih Tuhan, mau lebih banyak lagi Tuhan. Lalu kita pakai berbagai alasan. Kita mau bantu ini, itu, siapa, berbagai lembaga barangkali. Tapi Tuhan tahu apa yang harus kita kerjakan. Makanya Tuhan ngajarin kita berdoa. Tuhan berikan makanan kami yang secukupnya. Kenapa? Tuhan tahu yang cukup untuk kita. Tuhan juga tahu kalau kita akan dijadikan saluran berkat dari yang cukup itu. Nah, ini yang perlu kita pahami pada waktu kita mau mengelola uang, manajemen keuangan, bahwa ada landasan yang utama. Tuhan mau kita berhitung dan berkomitmen dengan uang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berhitung baik-baik dengan apa yang kita mau belanjain. Jadi kita mau bangun menara, hitung dulu batanya berapa banyak, semennya kira-kira seperti itu. Fondasinya batu kali habis berapa segala macam, kalau tingginya 100 meter kira-kira berapa duit nih bakal mesti disediakan. Itu yang Tuhan mau, sama seperti di keluarga kita. Hitung, benar-benar siapin sebagaimana Tuhan kasih. Itu ya, jadi bukan soal bikin menaranya atau artinya keluarga kita mau bikin yang kehidupan yang mewah itu lalu Tuhan suruh cukupin itu, bukan. Tetapi dari apa yang ada, kamu layak nggak untuk bangun menara? Kira-kira begitu. Kalau enggak ya jangan bangun menara, bangun gubuk aja dulu begitu. Mau bangun rumah pakai lantai 2 ya itu aja dulu kalau memang sanggupnya segitu, kira-kira itu. Artinya pada waktu kita mau setinggi langit, hitung dulu baik-baik. Kita sebetulnya di level mana? Supaya nggak salah. Jangan sampai kita mulai tapi akhirnya nggak cukup. Cukupkan dengan apa yang ada yang Tuhan mau. Ya. Yang ketiga, apa yang kita belajar dari bagian yang kita baca tadi? Baik sendiri maupun berdua, itu satu. Gitu. Maksudnya begini, waktu Tuhan ajarin kita untuk kelola uang, kita disuruh tengok perjanjian lama sebetulnya. Adam sendiri ataupun dia berdua dengan penolong yang sepadannya dia, itu dianggap satu. Nah, manajemen keuangan keluarga ini penting prinsip ini. Jangan suami istri bikin perjanjian harta terpisah. Lalu kita pikir, kalau harta kenapa-kenapa bisnis biar yang suami aja hilang, ini ada cadangan. Itu yang terjadi, saya nggak mau ikut campur soal keputusan Bapak Ibu soal pisah harta. Ya, itu menjadi pergumulan masing-masing. Tetapi kalau tanya saya,
Kalau kita udah komit untuk jalan berdua, masa kita juga nanti bikin kesepakatan, kalau suami ada melakukan pelanggaran, saya nggak bisa ikut campur nih, gitu kan. Nggak bisa. Kita beli rumah, kalau mau jual, istri atau suami mesti ikut tanda tangan setuju. Nah itu sebetulnya prinsip Alkitab. Kita baik berdua ataupun kita tidak menikah sendiri, kita tetap hitungannya satu. Jadi baik kita yang suami istri, kelola uang mesti sama-sama. Karena kita udah sepakat kok, seperti kejadian pasal 1 waktu Tuhan ini. Lalu pasal 2 Tuhan ciptakan secara lebih detail bahwa ada lembaga pernikahan. Yang dua itu pisah dari orang tua, mereka gabung menjadi satu. Termasuk keuangannya. Karena apa? Ini manusia, ordo ketiga adalah alam dan segala isinya. Uang tuh di sini, di ordo ketiga. Oh sebab itu waktu kita berpikir bagaimana mengatur, janganlah uang ini yang ngatur kita. Karena takut ininya hilang lah, berkurang lah atau apa. Lalu kita main-main dengan yang lebih prinsip. Nah itu Alkitab mau ingatkan kita. Oh sebab itu prinsip ini mesti kita ingat. Keuangan satu. Suami istri mau kerja silahkan. Barangkali suami kerja di satu perusahaan sebagai karyawan, istrinya bisnis dari rumah, monggo aja. Tapi biarlah rekening itu masuk menjadi satu, diatur bersama, pakai sama-sama setuju dengan itu, sama-sama pengelolaan, sama-sama pakai. Ya, itu baru sehat. Karena kalau nanti suami punya uang simpen sendiri, istri punya simpen sendiri, suami boleh ngapain sendiri, wah repot. Kenapa mesti menikah? Begitu kan masalahnya. Jadi prinsip Alkitab, ordo ini menjadi penting. Karena apa? Kita dicipta sesuai peta dan teladan Allah. Allah Tritunggal nggak pernah bagi-bagi harta, nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Allah Tritunggal adalah pencipta seluruh alam semesta dan isinya. Saudara dan saya, kita semua diciptakan Allah tidak terpisah-pisah. Maksudnya ini punya kamu, yang ini punyanya Bapak, ini nggak ada. Semua sama milik Allah Tritunggal. Oh sebab itu, itulah konsep yang harus kita contoh. Pada waktu keluarga ini dipersatukan oleh Tuhan, segala sesuatu yang merupakan ordo di bawahnya menjadi milik bersama. Anak aja milik bersama, kenapa mesti harta dipisah-pisah? Apakah Bapak Ibu mau kalau anaknya ini anak Bapak, ini anak Ibu? Ah itulah kasus cerai di sidang kan, jadi repot. Karena konsep Alkitab satu. Bapak Ibu yang tidak menikah atau tidak berkeluarga nggak usah masalah. Sendiri tetap sama, bertanggung jawab langsung kepada Tuhan di dalam pengelolaan. Nah ini 3 prinsip mendasar yang kita perlu tahu dulu soal bagaimana mengelola keuangan atau manajemen keuangan di dalam keluarga. Sebab kalau kita menyadari ini akan lebih gampang di dalam menjalani hal-hal yang teknis ya. Oh sebab itu bagaimana teknik mengelola keuangan? Nah ini yang sebetulnya menjadi persoalan banyak orang. Barangkali Bapak Ibu juga teori yang tadi sudah pernah dengar. Atau tentang firman Tuhan juga tahu. Tapi Pak masalahnya uang kami itu nggak pernah cukup Pak. Tanggal 20 udah habis. Nanti 10 hari ke belakang ini suka nggak ada uang. Lalu kadang kita mesti pinjam dan lain-lain. Nah ini yang kita perlu pikirkan bagaimana. Kalau memang keuangan kita seperti begitu itu sama dengan yang tadi Tuhan ingatkan. Jangan kamu membangun menara baru sebagian nggak bisa selesai uang kamu habis. Lalu orang akan ejek kamu. Nah sebetulnya di rumah tangga juga begitu. Menara kita apa? Tanggal 1 sampai 31. Itulah menara kita. Nah supaya bisa sampai selesai 31 bagaimana? Inilah yang harus kita kelola supaya cukup sampai 31. Jangan berhenti di lantai 20 begitu kan. Kita anggap bangunan menara itu adalah tanggal kalender kita Bapak Ibu. Boleh yang bulanan atau tahunan ya 1 tahun dan lain-lain seperti itu. Pak, kalau menara kan nggak ada persoalannya. Kalau kita Pak tiba-tiba ada tagihan, ada ini, itu, orang sakit kan menara nggak ada Pak. Siapa bilang? Pembangunan bisa berhenti kalau ada hujan deres dan lain-lain angin dan lain-lain mesti berhenti. Tetap persoalan ada di dalam pembangunan. Jadi jangan pikir itu beda. Sama di rumah tangga kita angin lewat ada. Angin sepoi kadang-kadang ada angin ribut. Ya. Hujan kadang rintik-rintik tapi kadang hujan gede banget bisa bikin banjir. Tapi kita seneng kalau banjirnya berkat, betul? Amin aja ya Bapak Ibu. Tapi maksudnya itu, kita berharap ada duit dikasih terus sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, yang aku kasih ke kamu itu cukup sebetulnya. Nah tinggal bagaimana kamu atur supaya tanggal 1 sampai 31 tetap cukup.
nggak berhenti di tanggal 20. Nah ini yang kita mau pikiran kelola ini bagaimana caranya. Yang pertama, kita mesti pikirkan selalu soal prioritas, prioritas. Prioritas menjadi penting, sama dengan waktu kita atur waktu kita. Bapak, Ibu, dan saya kita punya 24 jam. Cuman bedanya, kalau saya 10.000 rupiah, barangkali Bapak Ibu punya 20.000 rupiah. Ada orang lain punya 50.000 rupiah. Tetapi ada satu nilai yang Tuhan kasih yang kita bertanggung jawab untuk itu. Kebetulan kalau waktu itu sama semua. Kita, Bapak Ibu, ya seorang lain, tetangga dan lain-lain, semua di seluruh dunia ini sama, satu hari 24 jam. Uang memang beda. Tetapi cara kita atur pakai uang mirip yang harus kita cocokkan untuk pakai waktu dengan waktu ngatur uang. Karena kalau kita ngatur waktu, kita mesti pikirin sedemikian rupa supaya satu hari itu selesai tugas kita. Atau pokoknya yang kita mau kita bisa selesaikan itu. Nah itulah kita fungsi prioritas. Kalau hari ini Bapak Ibu diperhadapkan kepada keluarga, suami atau istri Bapak Ibu yang sakit, perlu operasi, biayanya 10 juta. Tapi pada hari yang sama temennya ibu ada telepon. Ini ada tas branded, merek bagus, barang baru, bukan second. Harga murah banget, orangnya lagi BU, butuh uang. Berapa? Harga tas yang mestinya 100 juta cuma dijual 10 juta. Sama nih, 10 juta operasi rumah sakit, 10 juta beli tas merek. Pilih yang mana coba? Kalau seorang istri yang baik pasti akan pilih, ya kapan-kapan masih bisa beli tas lah. Tapi kalau suami meninggal gimana orang yang dikasihi? Makanya itu prioritas, akhirnya uang meskipun itu kayaknya menggiurkan sekali kan, seumur hidup ngimpi punya tas branded seperti begitu. Pas harganya cuma 10% bayarnya dari yang seharusnya. Tapi enggak, bukan soal itu, tapi soal yang lebih penting. Itulah prioritas. Sebab itu prioritas itu menjadi yang paling merepotkan zaman sekarang ini. Kalau saya kasih contoh seperti gitu sih memang udah langsung kita bisa milihnya gampang. Yang repot itu Bapak Ibu, jemaat gereja perlu juga ada kebutuhan yang kita sebetulnya mau kasih. Pada saat yang sama kita ditawarin ada bisnis. Modalnya sama nih. Lalu digoda oleh iblis, dikasih tahu, mendingan lu ikut bisnis dulu. Iya kan? Kalau lu ikut bisnis ini bisa berkembang, lu bisa kasih ini pokok lu gak hilang, lu bisa kasih tolong lebih banyak. Wah, mulia sekali kan? Tapi kita suka lupa. Ternyata bisnis ini kan gak semanis apa yang kita bayangin. Kita hari ini pikir bakal untung 10. Ternyata bukan untung tapi buntung, modal kita habis. Repot ini. Nah, hal-hal seperti demikianlah yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan saya. Soal uang. Repot. Gak ada teori pastinya mesti gimana kecuali kita taat sama Tuhan. Tuhan beri saya keberanian untuk memutuskan hal yang pas. Ini yang penting. Prioritas. Ya, jadi waktu mau mengelola keuangan hari ini ya, ada kebutuhan banyak sekali. Yang mana yang kita mau pilih? Nah, ini penting untuk kita ini sama-sama. Yang kedua, kalau ada uang, begitu kita tahu terima uang, jangan lupa offering dulu. Offering itu persembahan. Giving back to God. Jadi waktu kita udah itu ingat perpuluhan, ingat kita alokasikan untuk persembahan mingguan, ingat kita mau kasih persembahan komitmen, atau kita ada kebutuhan khusus mendukung yayasan tertentu, atau anak asuh dan lain, itu mesti kita duluin. Jadi kalau 100 nih ya, 100 ini berapa? Ada 10%, yang lain-lainnya juga 10%. Minimal 20% kita udah potongin. Jangan dipakai, karena itu harus kembali kepada Tuhan. Di dalam bentuk pelayanan dan lain-lain. Bukan untuk nama kita tapi untuk nama Tuhan. Itu yang mesti kita ingat. Jadi motivasi kita jelas karena apa? Tadi mengikut Tuhan supaya kita bisa kelola dengan benar. Jadi ingat waktu pertama dulu kejadian. Jadi waktu kita ke depan sana kita kelolanya mesti benar. Ya, kita berkuasa mengelola uang yang Tuhan percayakan harus dengan benar. Pertama kali begitu terima balik lagi ke Tuhan. Karena apa? Tuhan yang kasih. Sebab itu kalau kita persembahan mingguan, kan itu bukan karcis masuk Bapak Ibu. Ada orang yang salah ngerti. Ada anak-anak muda sekarang yang datang ke kebaktian, anggap,
murah sekali tiketnya. Daripada ikut konser sana, ini enak nih musiknya bagus. Bayarnya bisa sesuka hati, bayar. Karena nggak ngerti itu persembahan apa. Padahal itu pengucapan syukur waktu kita ke gereja. Kita berikan uang kita itu karena kita tahu semua yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Harus kita kembalikan kepada Tuhan. Nah ini manajemen keuangan harus prioritas kepada Tuhan dulu. Tapi sayang Pak, gede banget. Duitnya aduh rasanya kayaknya nggak rela nih ini. Padahal ini kalau bisa dimasukin ke bisnis, dikembangin bisa jadi lebih gede loh Pak. Saya bisa kasih ke gereja lebih banyak nih Pak. Itu temptation kita sama. Waktu Adam dan Hawa dicobai oleh iblis dibilangnya apa? Makan, enggak apa-apa makan buah itu. Kan itu dibilangnya. Malah kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah kan lebih hebat lagi. Bisa nanti wah kasih orang ini itu bisa ciptain apa. Itu semua godaan iblis. Hati-hati. Tahap pertama, tentukan prioritas dan prioritas pertama adalah kembalikan yang haknya Tuhan. Jangan ambil kalau mau aman. Kalau enggak mau coba-coba ya silahkan. Risiko ditanggung sendiri. Ya. Yang ketiga, saving. Ini yang penting. Bapak Ibu saya punya pengalaman. Kita tuh seringkali ya karena namanya pengen ini itu tuh bikin habis duit. Kalau kita pikir ya pokoknya nanti kalau akhir bulan ada sisa kita tabung ya. Pernah ada sisa? Enggak pernah ada sisa Bapak Ibu. Nah sampai suatu hari teman saya tanya gimana caranya? Kamu mesti close dulu. Berapa yang kamu mau tabung? Sisanya baru kamu pakai untuk hidup. Waduh itu aja kita enggak cukup. Coba dulu. Kalau kamu enggak pisahin begitu enggak akan pernah ada sisa. Karena apa? Keinginanmu banyak kok katanya. Betul juga. Jadi prioritas setelah sisi-sisi untuk persembahan dan lain-lain, kita mau tabung berapa? Nah ini jangan serakah juga, maksudnya gini, Tuhan kan kasih secukupnya, ya secukupnya yang kita tabung. Nah ini perlu bijaksana, kenapa? Kita tabung untuk apa ini? Nah misalnya dulu, saya ada 4 anak, saya mesti pikirkan bagaimana sekolah mereka. Padahal biaya sekolah mahal, mesti ada saving. Supaya ini anak saya kembar lagi, jadi sekali masuk bayarnya 2 orang. Berat nih. Nah, cuman kadang-kadang yayasannya baik karena sibling dan kembar lagi. Lalu dikasih diskon begitu. Tapi kan apapun kita mesti siapin. Dan kita nggak tahu biayanya berapa. Jadi kita mesti pikirin. Kalau kita ada waktu 2 tahun misalnya sebelum anak kita perlu bayar uang masuk SD. 2 tahun kira-kira berapa nih? Misalnya ya anggap aja 10 juta. Wah dalam waktu 2 tahun 24 bulan supaya dapat 10 juta. 1 bulan kita mesti tabung berapa? Paling enggak 5 juta begitu ya. 500, kalau 10 juta 20 bulan 500 ribu ya. 500 ribu, 10 juta gitu. Jadi kita mesti alokasiin 500 ribu 1 bulan tabung. Jadi dari uang yang kita terima sisihin dulu. Nah sisanya berapa? Misalnya sisanya hanya 300 ribu, ya itu untuk hidupmu. 300 ribu bagi 31. Itulah tiap hari yang harus dipakai, yang boleh dipakai untuk itu. Tapi prioritas pertama saving. Nah saving ini ada banyak orang atur. Maksudnya gini, bisa diberikan melalui deposito atau ada program asuransi dan lain. Sekarang ada banyak cara-cara kita untuk berinvestasi. Tapi mesti selalu ingat, hati-hati investasi. Ya, sebab di luar sana banyak yang nawarin bunga gede, tapi ujungnya hilang semua duit kita, ya. Ada cerita yang orang melihara angsa kan, tiap hari telurnya emas. Satu jual bisa beli ini itu, lama-lama kebutuhannya banyak. Dia pikir, waduh pasti di perutnya angsa ada banyak ini telur emas. Jadi disembelilah angsa itu, dibuka perutnya. Nggak ada satu butir emas pun di sana. Kenapa? Hari itu pagi itu udah keluar emasnya. Pabrik produksi emasnya disembelih karena serakah. Nah itulah mamon itu menjadi dikejar itu. Hati-hati kita seperti itu. Tanpa sadar kita menyembelih penghasilan kita. Dengan apa? Kita mempersulitnya dengan kita tidak atur sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu pikirin, saving, mesti, paksain. Kalaupun kita nggak perlu sampai 500 ribu, 200 ribu kayak atau 50 ribu saving. Nah biasanya para ibu nih yang jago simpen duit.
ya sampai suami juga nggak tahu disimpannya di mana. Nah, itu para ibu. Tapi ya bukan itu maksudnya ya. Mari Bapak Ibu bersama tahu saving dan saving itu kita mau aturnya seperti apa. Yang keempat, nah ini yang penting. Kebutuhan bukan keinginan, ya. Kita butuh, tapi bukan kita ingin. Kalau ingin semua banyak yang kita ingin. Apalagi hari-hari ini kita semua megang smartphone. Di smartphone kita ini banyak belanjaan. Banyak iklan, banyak diskon. Wah gelap mata bisa kita. Wah ini bagus kayaknya, waduh harganya dikasih diskon ini. Kita nggak tahu harga ini diskonnya katanya 50% ini bener nggak 50% dari berapa kita nggak tahu. Harga aslinya berapa kita nggak tahu. Tapi karena kita lihat 50%-nya tergiur kita. Meskipun belum perlu sekarang kita pikir, wah ini tahun depan bakal perlu barang ini. Beli sekarang. Ah seperti itu. Jadi prioritas kita ini bisa dibelokkan oleh keinginan bukan kebutuhan. Jadi kalau kita yang uangnya pas-pasan, terbatas bukan pas-pasan apa. Tuhan kasih selalu pas. Terbatas, jangan punya banyak keinginan dulu. Ya. Penuhi kebutuhan dulu. Apa yang paling hakiki? Sandang, pangan, papan. Nah itu misalnya, itu menjadi target kita. Saya masih ingat bagaimana mama saya dulu olah keuangan. Kami bukan dari keluarga yang berlebihan, sederhana, kami nggak ada pembantu dan lain-lain, semua mesti kerja sendiri untuk menghemat pengeluaran. Rumah juga dulu waktu kami kecil tuh dari kayu begitu, tapi mama bilang daripada uang habis untuk kontrak mendingan kita kecil petak tapi rumah sendiri. Itu kehidupan saya dulu waktu kecil. Dan mama saya atur makan seperti itu. Kalau kita makan anaknya 3 disuapin. Bukan nggak mau ngajarin supaya anaknya mandiri. Tetapi supaya satu ikan ini cukup untuk 3 orang. Jadi mama saya tuh pikirin nasi yang agak baik. Dan selalu kalau kasih makan kita masih anget. Supaya masih kayak pulen gitu. Padahal tuh kalau udah kering sih keras. Kalau udah dingin agak keras itu, nggak enak. Jadi pas masih anget itu, nah kami disuapin tuh. Nah mama saya tuh kreatif sambil cerita lah ini itu, kita nggak pernah rasa. Kita tahu bahwa ada periode kita makan kayak gitu, disuapin mama atau apa. Tapi kita happy, kita nggak pikir itu nasi sama secuil ikan doang. Sama mama saya dikasih garam agak banyakan supaya ada rasa-rasa asin seperti itu. Bijaksana ibu saya. Padahal bukan pendidikan SMA sampai SMP doang. Tapi ngelola keuangan karena papa saya terbatas dari gajinya. Tapi sampai hari ini terbukti bisa hidup begitu, iya. Jadi ini yang mesti kita pikirin sama-sama bagaimana supaya kita maaf ya. Supaya kita mikirin sama-sama waktu prioritas, mari kita pikirkan yang kita butuh. Caranya gimana? Tulis, bikin list. Apa sih yang kita butuh? Oh beli shampoo, beli sabun misalnya gitu untuk keperluan sehari-hari di rumah. Kapan perlu beli daging? Nah itu nanti cara lain. Kalau 1 bulan kita makan daging sekali ya udah karena cukupnya itu. Atau yang hari-hari ini kita tabung supaya bisa beli ayam dan lain-lain. Itu yang terjadi dulu. Jadi sehari-hari lebih banyak makan ikan atau ya kayak tahu, tempe dan lain-lain sama nasi begitu. Mama saya dulu mikirin yang penting anaknya kenyang. Sambil berdoa, Tuhan jangan sampai anak saya kurang gizi. Itu doa mama saya. Itu selalu saya ingat bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita sekeluarga. Nah Bapak Ibu, ini adalah cara sederhana mengatur uang. Jadi barangkali Bapak Ibu sudah kerjakan ini. Cuman ini poin 4 ini yang seringkali jadi tantangan kita. Sehingga nggak cukup, karena apa? Keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Oleh sebab itu, poin 4 ini, mari kita kendalikan. Iya, seperti tadi, kalau kita mau bikin menara, bisa nggak sampai? Cara hidup kita dengan menara cukup nggak? Kalau nggak ya jangan menara, rumah gubuk aja. Kalau kita pikir ada lebih ya rumah 2 lantai lah, kira-kira begitu. Atau 3 lantai, 4 lantai. Pikirkan, cukupkan dengan apa yang Tuhan kasih. Jangan khawatir soal gaya hidup. Gaya hidup itu dimiliki oleh orang yang bukan memikirkan tentang kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita masih kebutuhan sehari-hari, jangan mikirin gaya hidup. Orang gak akan memandang itu. Yang penting bagaimana kita dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan hal yang baik, yang besar, yang benar itu untuk hidup kita. Bapak Ibu,
Ini adalah bagian yang saya mau sharing, saya harap ini menjadi berkat. Ada teori amplop 31 dan lain-lain yang kita bisa kerjakan. Berharap semoga keuangan Bapak Ibu tenang karena bisa cukup setiap bulan, jangan sampai perlu pinjam sana pinjam sini. Kalau sudah terlanjur, mari kita cicilin pelan-pelan ya dengan kita saving tadi. Baiklah kita menjadi keluarga yang sejahtera dan tidak ribut karena uang. Kalau Tuhan memberikan lebih banyak, baiklah kita selalu ingat pertama kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Waktu kita mengatur dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan percaya yang lebih besar kepada kita. Kalau hari ini kita masih terbatas, barangkali Tuhan tahu kita bukan orang yang bisa mengelola uang. Sehingga Tuhan gak kasih kita banyak. Apapun Bapak Ibu, bersyukurlah dengan apa yang ada. Count your blessing, not your problem. Mari kita menghitung berkat anugerah dari Tuhan. Bukan kita hitung problem-problem kita yang menyulitkan kita hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan demikian baik kepada kami. Engkau memelihara kami dan biarlah di sepanjang hidup kami boleh selalu taat padamu, turut dengan apa yang Engkau atur dan bukan yang kami atur sendiri. Kami mau mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami. Tuhan yang memberikan solusi bagi kami di tengah kesulitan kami mengenai keuangan. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan karuniakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu. Sekali lagi menyerahkan diri kami masing-masing, para ibu di dalam keluarga, manajer yang luar biasa. Tuhan berikan karuniakan hal-hal yang penting bagi mereka di dalam bijaksana untuk boleh mengatur keuangan dan menjadi penolong yang sepadan bagi suami dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.